Lalu bagaimana seharusnya menafsirkan putusan MK terkait boleh atau tidaknya perwira TNI Polri menjadi pejabat kepala daerah? Kami akan bahas bersama dengan peneliti Setara Institute Ihsan Yohasri. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ihsan. Halo, selamat malam Mas Abraham. Ya, Mas Ihsan, kami menangkap kekhawatiran dari apa yang disampaikan oleh Setara Institute. Apa yang ingin dijelaskan melalui fenomena ini? Sebenarnya kan persoalan ini secara lebih luas ini juga menyangkut persoalan reformasi TNI dan juga demokrasi secara umum. Karena kalau kita baca TAP MPR nomor 6 tahun 2000 soal pemisahan TNI Polri, itu secara tegas sudah diingatkan kepada kita bahwa peran sosial politik ABRI yang kini TNI Polri itu dapat menyebabkan tumpang tindih peran dan fungsi yang berakibat kepada terganggunya sendi kehidupan demokrasi, pun dengan melanggar undang-undang TNI yang padahal menjadi rule bagi reformasi TNI. Jadi ini sebenarnya persoalannya lebih luas dalam konteks ini. Dan juga sebenarnya undang-undang TNI itu kan tidak multitafsir soal ini. Di pasal 47 ayat 1 sudah ditegaskan bahwa untuk menduduki jabatan sipil itu prajurit TNI harus pensiun dini. Tapi dimungkinkan tidak pensiun dini atau mengundurkan diri jika berada dalam lingkup pada pasal 47 ayat 2-nya gitu. Itu kan sudah tegas sebenarnya, Mas. Jadi sinyalemen apa yang Anda tangkap dari penunjukan Bupati yang merupakan ex-Kabinda Sulawesi Tengah di Seram Barat? Ini ini mencerminkan bahwa komitmen untuk reformasi TNI di pemerintah itu masih kurang, masih belum maksimal, karena ini tentu bukan persoalan pertama. Jika kita runut ke belakang, itu berbagai jabatan sipil di luar undang-undang TNI itu masih terjadi oleh pemerintah, gitu kan pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali argumentasi bahwa ini tidak melanggar undang-undang atau tidak ada aturan gitu. Padahal undang-undang TNI yang melekat kepada TNI itu sudah mengatur secara jelas gitu. Sehingga ini juga menjadi persoalan lain bahwa entah itu tidak ada komitmen atau belum membaca secara utuh perihal peraturan di undang-undang TNI itu. Dan juga kalau misalnya kita baca di putusan MK 15 tahun 2022 itu kan jika kita baca lengkap memang ada frasa bahwa sepanjang mereka menduduki jabatan pimpinan tinggi itu dibolehkan menjadi PJ daerah. Tapi kalau kita baca pada poin sebelumnya yang padahal itu adalah titik poinnya, justru disebutkan jika prajurit TNI atau anggota Polri yang menduduki jabatan pimpinan tinggi itu dapat dilakukan setelah mereka mengundurkan diri terlebih dahulu. Jadi poinnya ada di situ. Dan itu yang belum terjawab dan masih teka-teki, dan itu yang dalam tanda kutip akan menjadi celah ke depannya, karena apa yang terjadi di Seram Barat, Anda menangkap sinyal-sinyal ini akan juga bisa saja terjadi di wilayah lain, karena masih banyak nanti kabupaten, kota, daerah administratif yang dalam tanda kutip akan kehilangan pemimpinnya karena masa jabatannya berakhir. Ini bisa diulang, Mas, karena tadi agak putus suaranya. Ya, Mas Ihsan, bisa dengar suara saya? Oh, bisa. Ya, apakah Anda menduga bahwa apa yang terjadi di Seram Barat mungkin saja akan terjadi juga di wilayah-wilayah lain? Ini tentu ada potensi ya, karena jika ini dibiarkan, maka ini berpotensi menjadi pintu pembuka untuk terjadi berbagai rentetan penunjukan PJ dari TNI Polri aktif berikutnya. Sehingga dengan berbagai kritikan dan sorotan dari masyarakat sekarang ini, itu perlu menjadi bahan evaluasi bagi Kemendagri ataupun oleh Presiden langsung. Dan juga ini menjadi agar DPR menjalankan fungsi pengawasannya gitu, Mas. Jadi biar ini tidak berkepanjangan dan tidak ada PJ berikutnya dari TNI Polri aktif gitu. Tentu kita akan berhitung apa eksesnya kepada publik. Menurut Anda apa yang akan terjadi? Ekses yang terhadap publik tentu yang pertama
MK itu kan dalam putusannya mengatakan bahwa pemaknaan demokratis itu harus hadir dalam penunjukan ini. Iya. Sehingga jika ini dibiarkan tanpa ada peraturan pelaksananya, maka tentu publik tidak akan tahu ini apa landasannya, apa indikatornya, bagaimana mekanismenya dan integritasnya gitu. Sehingga ini juga penting bagi publik, terutama bagi demokrasi kita, agar semua mekanisme persyaratan dalam penunjukan ini itu jelas. Maka memang dibutuhkan peraturan pelaksana seperti yang diamanatkan oleh MK agar semuanya jelas, terukur, dan juga tidak mengingkari nilai atau prinsip demokrasi gitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Ihsan Yosari, peneliti HAM dan sektor keamanan Setara Institute sudah bergabung bersama kami.